malam hari ini boleh memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati setiap jemaat yang ada di gereja-Mu ini ya Bapa. Mereka boleh ditaburi kebenaran firman-Mu dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Yes, kalau anak muda ya. Nah, jadi sebelum mulai firman, seperti biasa, saya mau promosi kegiatan gereja. Karena kebetulan, puji Tuhan, gereja kita ini gereja yang move ya, yang terus bergerak, maju, move forward ya. Jadi ada banyak kegiatan selama 2 bulan ke depan di gereja kita. Jadi kami nggak mau Bapak Ibu ketinggalan. Yang pertama, tanggal 21 Maret, Sabtu besok, kita akan ada makan-makan di gereja ini. Jadi akan ada ibadah spesial, habis ibadah makan-makan. Kita mengundang Bapak Ibu semua kalau bisa datang, amin. Yang sudah bilang amin tadi datang, amin. Jam 7 malam, biayanya 10.000 aja. Makannya adalah sapi pendek. Makannya adalah babi ya. B2, kapan lagi bayar 10.000 dapat B2, dapat ayam lagi, ada ayam juga, ada sayur, ada sup ya. Jadi sehat lah, ada nasi. Yang firman, Ibu Gembala kita yang paling cantik, amin. Jangan lupa datang ya hari Sabtu ya. Siapa mau lihat Bu Gemnya khotbah? Datang hari Sabtu, amin. Berikutnya kita ada KKR Pak Yos, tanggal 11 April, bulan 4, bulan depan. Kita akan ada satu hamba Tuhan, Pendeta Medi Egeten, biasa dipanggil Pendeta Yos. Dia berasal dari Manado, dia ini seorang penginjil yang memang keliling Indonesia. Kebetulan April dia trip ke Sumatera, jadi mampir di Medan, nanti hari Sabtu bulan depan akan ada KKR di sini. Semua datang, amin. Jauh-jauh loh beliau dari Manado ya kan. Berapa jam dari sana kemari. Lalu berikutnya 1 Mei kita akan ada apa nih? Retreat bertumbuh dan berbuah. Semua ikut, amin. Kita ke Brastagi nanti ya. Yang mau ke Mickey Holiday boleh, nanti ada jam bebas. Yang mau ke debu-debu boleh, kita antar jemput ya. Lalu berikutnya bulan Mei, tanggalnya nanti akan dirundingkan lagi bersama Pak Aris. Akan ada KKR, Pastor Eli Mutenga dari Uganda. Yang tadi dari Manado, bulan depannya ada KKR lagi. Jadi habis retret, kita dibakar sama Tuhan, on fire. Pulang retret, ada KKR. Hamba Tuhan dari Afrika, dari Uganda. Namanya Pastor Eli Mutenga, dia tinggi dia. Wow. Nanti kita lihat, ini KKR kesembuhan, yang punya keluarga yang menghadapi beban berat dalam sakit penyakit, boleh dia bawa, amin. Siapa siap support kegiatan gereja kita? Amin. Saya yakin gereja kita ini, gereja yang akan terus bergerak, yang memenangkan jiwa-jiwa, amin. Yang gak diam di tempat, makanya banyak kegerakan, banyak kegiatan. Rugi kalau kita sampai ketinggalan. Kita harus ikut ambil bagian satu visi sama gereja kita. Amin. Nah, kita hari ini akan masuk firman Tuhan. Tema bulan ini kan pekerjaan yang berkenan. Saya beri judul firman saya hari ini, bekerja dan melayani Tuhan. Dalam hidup setiap kita mungkin rata-rata sudah pada bekerja di sini ya. Mungkin ada beberapa yang masih kuliah, sekolah, tapi pasti pada akhirnya kita juga akan bekerja. Setiap orang punya pekerjaan yang beda-beda. Ada yang di ladang, ada yang di kantor, ada yang mengurus rumah tangga. Ibu rumah tangga itu juga pekerjaan. Ada yang jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, itu juga pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan kita. Namun sering muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus kerja? Apa tujuannya kita kerja? Apakah kerja itu cuma sekedar cari uang? Terus apa hubungan pekerjaan dengan pelayanan? Kita boleh buka satu ayat, hari ini kita baca satu ayat aja di Yohanes 9 ayat 4. Boleh Bapak Ibu bersama-sama baca ya. 1, 2, ya. Harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ini adalah firman yang sangat kuat. Tuhan Yesus berbicara ke kita bahwa ada urgensi dalam pekerjaan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan yang mengutus Tuhan Yesus. Kita harus mengerjakan selama masih siang. Nah, hari ini kita belajar membedah dari ayat ini.
Yang pertama saya bagi menjadi 4 poin. Poin pertama dari ayat ini yang saya dapatkan adalah pekerjaan adalah bagian dari rencana Allah. Jadi pekerjaan ini bukan sekedar ciptaan manusia, bukan dibuat, tapi memang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita baca di kitab Kejadian, saat Tuhan menciptakan Adam, sudah diberi pekerjaan sama Tuhan. Yaitu apa? Disuruh mengelola Taman Eden, memberi nama ke hewan-hewan. Disuruh mengelola, dikasih biji-biji untuk menumbuhkan Taman Eden, merawat, menjaga tanaman yang di situ, memelihara hewan yang ada di situ. Artinya apa? Pekerjaan itu sejalan dengan visinya Tuhan. Saat kita bekerja, kita harus punya mindset, aku sedang kerjakan visinya Tuhan. Saat kita bekerja di kantor, bekerja di mungkin ibu rumah tangga, sebagai guru, pengusaha, oh ya saya ini memang rancangan Tuhan untuk saya bekerja. Sering orang berpikir, punya mindset yang salah, bekerja itu sesuatu yang berat, suatu paksaan, terpaksa aku. Gimana lagi, nggak kerja, nggak makan katanya ya kan. Tapi lupa bahwa memang Allah menciptakan manusia untuk bekerja sejak semula, sejak zaman Adam untuk bekerja. Adam diberi tanggung jawab untuk mengelola dunia, untuk berkarya, menghasilkan sesuatu, dan yang terpenting jadi berkat bagi orang lain. Artinya apa bagi kita hari ini? Pekerjaan itu panggilan Tuhan. Amin. Panggilan Tuhan itu bukan sekedar, ayo jadi WL, ayo jadi asyir, ayo jadi hamba Tuhan berkhotbah. Ternyata enggak. Saat kita bekerja, kita itu sedang dipanggil sama Tuhan. Amin. Seorang guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh, itu juga sedang melayani Tuhan. Seorang pengusaha yang bekerja dengan jujur, itu sedang melayani Tuhan. Seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya dengan baik, merawat keluarganya, itu sudah melayani Tuhan. Masalahnya bukan pada pekerjaan. Aduh, cuman cleaning service, alah cuman tukang sampah. Di mata Tuhan semua sama. Bukan masalah pada pekerjaannya, tapi mindset kita dalam bekerja. Sudahkah benar? Sudahkah kita kerja memang untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ada orang kerja asal-asalan, nggak jujur, malas, Pak Gem semalam firman, nggak jaga integritas. Itu Tuhan nggak suka. Padahal melalui pekerjaan kita bisa menjadi saksi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, waktu kita terbatas. Firman Tuhan ngomong, selama masih ada siang, akan datang malam. Artinya apa? Kita nggak selamanya bisa mengerjakan pekerjaan itu. Banyak orang suka menunda-nunda. Padahal firman ini gambaran hidup kita. Akan ada siang. Mungkin hari ini kita sedang siang. Siang ini bicara apa? Dalam keadaan yang baik, tubuh yang sehat, masih muda, ada banyak waktu, kata Pak Gem kemarin. Kelebihan anak-anak muda dibanding saya, dibanding Pak Jo adalah waktu. Anak-anak muda, usianya lebih muda jauh. Sedangkan mungkin yang sudah berusia, usianya tinggal sedikit. Itu adalah kelebihan kita, tapi sering kita meremehkan. Padahal firman Tuhan ngomong, waktu itu terbatas. Hari ini kita mungkin masih punya tenaga, tapi suatu hari kita nggak punya lagi tenaga. Hari ini mungkin kita masih muda, suatu hari kita akan menua. Mungkin hari ini kita masih hidup, suatu hari, ini semua pasti nggak mungkin bisa dilewatkan. Kita akan ada saatnya menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Banyak orang tapi tidak menyadari ini, berleha-leha, menunda melayani Tuhan. Pak Gem ngomong, ayo pelayanan. Belum siap Pak Gem, nggak siap. Tahun depan Pak Gemnya tanya lagi, ayo pelayanan, nggak siap. 2-3 tahun terakhir, nggak mungkin lagi diajak pelayanan. Oh berarti dia nggak mau. Diberi kesempatan ke orang lain. Nanti sudah sakit, dikunjungi Pak Gem aku mau pelayanan. Pak Gem pun bingung, mau ditaruh di mana ini pelayanan? Udah terbaring di rumah sakit, mau bidang apa ya kan? Nah, jadi selama ada kesempatan tubuh sehat, ayo layani Tuhan. Besok aja aku mulai kerja, besok aja aku mulai masukkan lamaran kerja. Padahal ada lowongan kerja yang baik. Tapi karena kita menunda untuk memasukkan lamaran, saat kita sudah punya energi, oke sekarang aku mau masukkan lamaran, lowongannya udah nggak ada. Karena kita sering menunda-nunda, memperbaiki hidup. Besok aja aku tobat, besok aja firman Tuhan tadi luar biasa. Pak Aris firman luar biasa itu, nggak boleh berbohong. Wah hebat ini Pak Aris firmannya, tapi aku besok aja bertobatnya. Kagum sama firman, tapi nggak mau bertobat, besok aja bertobat. Padahal belum tentu ada waktu. Jangan menunda, amin. Untuk apapun, setiap kita pasti punya suatu hari akan mengalami yang namanya malam. Malam apa aja yang kita bisa alami? Mungkin kelemahan, malam kelemahan. Suatu hari kita bisa, tubuh kita lemah.
malam kesulitan. Mungkin kita bisa mengalami kesulitan sampai nggak punya waktu, mengalami stres. Dan yang terakhir malam kematian, ini pasti semua alami. Jadi saya mau kesaksian sedikit. Suatu hari Tiffany itu pernah ngomong ke saya pernah sharing ini di Bipro ya. Tiffany tiba-tiba ngomong, saya ngelihat sekarang papa itu Pak Jo ya, mamanya Tiffany, Ibu Lili, kok udah menua ya, kok udah nggak sekuat dulu lagi, kata Tiffany nyeletuk gitu. Saya pun udah merasakan, iya saya dulu menganggap Pak Jo itu kan kayak superhero, waktu saya kecil sampai besar, ngelihat seolah-olah Pak Jo ini kuat, bisa segalanya, apalagi dulu Pak Jo mudanya itu atlet bulu tangkis, sering juara provinsi, juara kota, jadi hebat lah. Dulu saya main bulu tangkis, nggak pernah bisa menang sama Pak Jo. Dulu kan zaman dulu gamenya 15, saya cari 5 aja udah nggak bisa. Paling 15-1, 15-2 udah kalah ya. Bayangkan, telak kayak sepak bola itu 5-0 saya kalahnya. Benar-benar nggak bisa. Tapi sekarang saya melihat, iya ya, bahwa waktu itu nggak berasa. Bahwa semakin lama semakin tua ya saya melihat mulai melemah. Nggak sekuat dulu, ya pastilah ya mudanya. Terus Tiffany ngomong, makanya itu Tiffany ngomong, ayolah kita sering-sering ajak mereka makan. Ayolah kita sering-sering ajak mereka. Makanya Tiffany suka, saya pun suka kalau liburan ajak Pak Jo jalan-jalan. Kadang disempatkan ajak Pak Jo keluar makan. Atau sama mamanya Tiffany saya ajak keluar makan. Kenapa? Karena mumpung ada kesempatan. Amin. Kita nggak tahu. Jangan menunda-nunda. Ini pasti terjadi dialami. Orang tua kita akan menua. Yang di sini anak-anak muda. Selama orang tuamu masih ada, ayo ajak mereka makan, bahagiakan mereka, ajak mereka keluar. Amin. Yang orang tua, mungkin kita nggak selamanya sehat. Mumpung kita masih sehat, kita kerja yang serius. Kita beri yang terbaik untuk masa depan anak kita bagi yang orang tua. Jangan kecewakan anak kita. Beri kenangan yang indah. Inilah, waktu ini terus berjalan, nggak berasa. Tapi memang penyakit orang kita adalah malas ya, suka menunda-nunda. Padahal Tuhan waktu itu jahat. Dia nggak peduli kamu lagi sakit kayak, kamu lagi koma kayak, kamu lagi banyak hutang, waktu itu jalan terus. Makanya itulah kalau orang luar ngomongnya time is money, waktu itu adalah uang. Jadi jangan disia-siakan selagi kita masih sehat. Beri yang terbaik. Bekerja yang baik di tempat kerja kita. Rawat anak kita dengan baik yang berkeluarga. Bangun hubungan dengan pasangan yang baik, yang melayani. Ayo beri yang terbaik dalam pelayanan. Selama masih ada waktu. Amin. Lalu poin yang ketiga adalah pekerjaan dan pelayanan tidak boleh dipisahkan. Nah ini yang sering orang salah persepsi. Pekerjaan dan pelayanan itu seolah-olah hal yang terpisah. Oh kalau aku kerja itu urusan dunia, kalau aku pelayanan urusan sorga. Jadi pelayanannya di gereja, kalau di gereja pelayanannya hebat, haleluya. Begitu keluar, lupa. Baru amin, haleluya di sini, di luar cakap kotor, di luar mabuk, di luar entah berlaku dosa seperti apa. Padahal sebenarnya ini tidak dikehendaki Tuhan. Karena pelayanan dan pekerjaan itu tidak boleh terpisah. Seorang Kristen sebenarnya itu dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun. Tuhan gak pernah memanggil kita untuk melayani. Layanilah di gereja Betani. Layanilah di gereja di kota Medan, enggak. Tapi Tuhan manggil, beritakan sampai ke ujung bumi. Apakah artinya saya anti melayani di gereja? Enggak, saya juga melayani di gereja. Justru ini tempat kita berlatih sebenarnya. Tapi real life-nya, pelayanan sesungguhnya saat kita di luar. Saat kita bekerja, di tempat kerja, kita bisa memberi yang terbaik dengan kerja yang jujur, dengan kerja yang lebih rajin. Saya mau cerita sedikit dulu di gereja kita pernah ngundang satu hamba Tuhan, pendeta, dia orang Kitanias Pak Aris. Saya jadi ingat khotbahnya Pak Aris kapan hari ya. Ini Esther tahu ini hamba Tuhan ini. Karena Esther pernah kerja di tempat beliau. Beliau tukang pangkas Pak. Orang Nias punya salon tukang pangkas Pak. Pak Aris nih jangan-jangan, enggak ya, bukan Pak Aris ya. Pak Aris lebih ganteng lah, lebih hebat. Tukang pangkas orang Nias, dia juga hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan, pengakuan dia ya. Dia dulu melayani di gereja di Jawa Tengah. Salah satu gereja besar di Jawa Tengah, dia pelayanan di situ. Tapi karena ada problem di situ, dia dikeluarkan, akhirnya dia kesini lah. Karena Pak Jo kenal, diundang lah. Dulu kita masih komunitas, kita belum gereja waktu itu. Kita undang untuk, sempat udah jadi gereja nggak ya, lupa saya, kayaknya belum.
Belum ya, komunitas kita undang, beliau sharing firman. Bagus, firmannya bagus. Banyak ibu-ibu itu suka, ketawa-ketawa lucu khotbahnya. Tapi ternyata di balik itu, terus tiba-tiba beliau keluar, tiba-tiba beliau menghilang. Terus di situ Esther ngobrol-ngobrol cerita, ternyata baru tahu bahwa bapak itu selain buka salon adalah rentenir, Pak. Seperti kata Pak Haris ya, makanya saya keinget khotbahnya Pak Haris. Beliau ini selain buka pangkas, ternyata juga adalah seorang rentenir. Wah, simpan pinjam itu ya. Dan kata si salah satu pegawainya itu yang juga jemaat kita, Esther ya, suka minum bapak itu. Wah, tukang mabuk. Waduh, ternyata gawat ya. Di mimbar luar biasa, pelayanannya hebat. Tapi kan ternyata di luar beda karena ini persepsi yang salah. Terus sekian tahun beliau akhirnya entah kemana hilang. Tempat pangkasnya tutup, katanya sih ya terlilit hutang dan lain-lain, mungkin lari. Jadi tempat pangkasnya tutup, lalu nggak ada kabar, nomornya juga nggak bisa dihubungin, nggak aktif. Ya udah di sosmed dia juga nggak aktif. Oh ya udahlah. Tiba-tiba mungkin setahun 2 tahun ada orang nelpon saya. Karena admin kan gereja kan saya ditelepon. Pak, shalom Pak. Oh ya shalom. Ya ini Pak Pendeta dari Betani. Iya saya bilang gitu. Saya lihat di sosmed Bapak pernah sharing firman Pak Pendeta ini gitu ya. Pendeta si A gitu, si A. Oh iya benar Pak. Dulu pernah kami undang kali di tempat kami, saya bilang gitu. Oh, ada kontaknya enggak? Oh, enggak ada, Pak. Saya tanya, kenapa? Beliau kabur. Beliau hutang enggak bayar, sekarang lari. Saya ditelepon gitu sama orang ini. Sekarang lari, Pak. Bisa bantu tolong cari, Pak. Oh iya, Pak, nanti kalau ada info saya bantu kabarin. Enggak ada info sampai hari ini. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang terjadi kalau kita memisahkan pekerjaan dengan pelayanan. Wah, beliau kalau pelayanan mungkin hebat. Saya suka dengan firman dia membangun. Tapi apa gunanya saat dia di luar sana memalukan nama Tuhan? Di gereja mempermuliakan nama Tuhan begitu luar biasa. Dia bisa WL, dia bisa, dia musik nggak bisa, tapi dia WL bagus, suaranya bagus. Dia WL dan pembawa firman yang hebat. Orangnya visioner, kalau bikin kegerakan, gini, banyak idenya. Tapi kalau di luar sana, jadi tukang mabuk, hutang nggak bayar, kayak kata Pak Aris, rentenir, ya kan? Apa gunanya semua pelayanannya itu? Akhirnya mendingan, lebih bagus, nggak usah pelayanan. Jadilah mafia sekalian, jadi orang jahat sekalian. Jangan munafik, orang paling benci. Inilah kenapa pelayanan dan pekerjaan nggak boleh dipisah. Amin. Saya lihat di sini kalau di gereja ya, wah ini bercahaya semua kepalanya ya. Agak silau saya, bercahaya. Di luar masih bercahaya enggak pertanyaannya. Keluar gereja orang masih silau enggak lihat kita, amin. Jadi jangan sekedar di sini, shalom Pak Gem, wah baik. Tapi di rumah ditelepon bapaknya, ngapain kau telepon-telepon aku? Kalau sama Pak Gemnya baik, tapi sama papa kandungnya enggak baik. Itu enggak boleh ya. Sama Pak Gem baik, sama papa kandung kita harus baik. Jangan apa, mau minta uang kan gitu. Jangan ditelepon mama gitu, mau minta uang mama gitu. Tapi sama Ibu Gem baik, sama Bu Gem baik, sama mama kita juga baik, sama bos kita di kantor baik, amin. Di rumah kita bisa melayani keluarga, untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga, layani anak-anak dengan baik di rumah. Yang anak-anak muda, layani orang tuamu. Di sekolah, bagi yang masih kuliah, siapa di sini masih kuliah atau sekolah? Ada? Sari sambil kerja juga ya, Sari masuk dua-dua, kerja dan sekolah. Yang masih kuliah, ayo dengan sungguh-sungguh, ujian yang jujur. Jangan nyontek, ya. Oh, saya nggak nyontek Bang Jos, saya bawa repean aja. Saya nggak nyontek temen ya, saya nyatet sendiri bawa repean, nah itu nggak boleh juga ya. Nggak boleh nyontek, nggak boleh bawa catatan sendiri, catatan kecil-kecil ya. Nanti digulung-gulung dimasukin dalam bolpen ya, atau ditaruh di kos kaki ya, itu nggak boleh. Amin. Kita harus jujur, kuliah yang baik, bersaksi ke teman-teman kita, bawa teman-teman kita ke gereja. Beritakan firman Tuhan. Amin. Inilah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Inilah bagaimana pekerjaan kita bisa berkenan sama Tuhan. Bulan ini kita benar-benar fokus kayak mana kita itu bisa berkenan. Bukan sekedar di gereja, tapi di tempat kerja, di marketplace. Amin. Di gereja kita layani dengan talenta. Membantu pekerjaan Tuhan, bangun jemaat. Ada teman kita udah lama nggak ibadah, kita datengin, ayo ibadah lagi, ayo ibadah lagi gitu. Kalau ada jemaat yang lama nggak ibadah,
Ayo kok lama nggak ibadah, ayo ibadah lagi gitu. Enggak itu ya, ke seleo lidah ya. Ayo ibadah lagi, kita datengin teman kita yang sudah lama nggak ibadah. Ajak beribadah, amin. Itu pekerjaan yang berkenan. Pekerjaan nggak sekedar di kantor, ini juga pekerjaan Tuhan loh. Jadi sebenarnya pekerjaan ini luas. Pekerjaan di rumah itu juga pekerjaan. Pekerjaan di kantor, di tempat usaha. Mungkin yang gojek di atas sepeda motor itu pekerjaan. Termasuk di atas kursi keyboard ini, di atas mimbar, di tempat multimedia, guru sekolah minggu itu juga pekerjaan. Beri yang terbaik. Amin. Jangan kayak teman kantornya Tiffany ada. Dia guru, suka tidur di kelas. Guru biasanya yang suka tidur murid ya. Ini yang suka tidur guru. Tapi dia pelayan, kayak mana itu? Pelayan Tuhan. Di gereja dia luar biasa, tapi kalau di sekolah tidur dia, mungkin kecapean di gereja pelayanan ya. Tidur. Terus suatu hari dia alasan, sakit perut, jadi dia lemes itu. Sakit perutku gini. Sama kepala sekolahnya kan kasihan dia izin. Mau pulang cepat karena sakit perut. Ya udah sama kepala sekolahnya diizinkan dia pulang. Dia pulang. Malamnya ternyata dia ke gereja. Kan ada event di gereja dia itu. Wah, dia lompat-lompat semangat. Kebetulan ada guru lain satu gereja sama dia. Marahlah yang guru ini. Loh, kamu kan sakit perut tadi. Kok sekarang bisa lompat? Iya udah sembuh. Udah enakan ini, udah gak sakit perut lagi. Bisa semangat. Langsunglah tersebar ke satu sekolah itu. Si satu kawannya ini kan tahu. Dia bohong berarti sakit perutnya. Diberitakan lah ya, kena marah lah. Kamu kok kayak gini? Sampai ada salah satu kepala sekolah itu ngomong sama Tiffany. Mungkin kan tahu kalau Tiffany juga pelayan. Kok bisa ya dia di gereja pelayanan kayak gitu. Tapi di tempat kerja gak mencerminkan Tuhan. Sampai keluar statement seperti itu. Terakhir dia udah dipecat. Dia udah dikeluarkan dari sekolah itu. Nah inilah kalau pekerjaan kita nggak mencerminkan Tuhan. Amin. Jadi di gereja sama di tempat kerja kita harus berprestasi. Amin. Di sini layani dengan sungguh, di luar kerja bagai kuda. Enggak ya, kerja dengan semangat. Beri yang terbaik. Amin. Tuhan ngomong, kita harus mengerjakan, boleh ayatnya ditampilkan lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kata Tuhan itu kita. Bukan saya, bukan kamu. Kita bersama Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus itu nggak mau cuman Dia sendiri yang kerja. Tuhan rindu bareng-bareng sama kita. Sama Bapak, Ibu, dan saya. Untuk sama-sama kerja sama Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Amin. Setiap orang punya yang namanya talenta, punya skill, punya kesempatan, punya waktu yang bisa dipakai Tuhan. Mari malam hari ini kita doa. Tuhan, aku mau kamu pakai aku, Tuhan. Pakai talentaku, pakai kemampuanku. Aku mau melayani, baik di gereja maupun di marketplace. Ini penting, amin. Karena pelayanan terdahsyat itu bukan di sini. Kalau di sini Bapak tadi udah hebat. Mungkin Bapak tadi calon penghuni surga, yang pendeta tadi saya cerita itu ya. Kalau pelayanan cuma dihitung di segi panjang ini ya, persegi panjang ini. Enggak. Justru pelayanan yang sejati dilihat di luar. Bapak itu seperti apa? Ternyata tukang rentenir lah, tukang hutang lah, tukang mabuk lah. Itulah real life pelayanan. Makanya Tuhan Yesus paling benci sama para imam dan ahli Taurat. Karena mereka pelayanannya hebat. Tapi di luar perilakunya tidak mencerminkan Tuhan. Kata Tuhan, orangmu munafik. Jadi hari-hari ini yang kita di sini rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi masih korupsi di tempat kerja. Munafik. Yang rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi masih tukang jilat di tempat kerja. Tukang bohong di tempat kerja. Munafik, kata firman Tuhan. Ayo kita jangan jadi orang munafik. Amin. Di sini hebat, di luar juga hebat. Yang lebih parah apa? Di sini nggak hebat, di luar nggak hebat. Parah ya. Mending di sini hebat, di luar nggak. Ini di sini udah nggak hebat, udah cari masalah di gereja, di tempat kerja juga cari masalah. Lalu poin yang terakhir, bekerja dengan tujuan yang benar. Saat kita kerja, pertanyaan pentingnya itu untuk siapa kita bekerja. Banyak orang waktu kerja untuk uang, menyenangkan bos, untuk uang, untuk jabatan, harta, tahta, wanita, kata Pak Gem semalam ya. Ada bukan pertanyaan Pak Novi ya, harta, tahta, wanita ya. Lalu untuk pujian manusia, apakah itu tujuan kerja? Bahkan mungkin beberapa yang nampaknya mulia untuk menyenangkan orang tua. Bagus nggak? Seolah-olah bagus. Tapi ternyata itu adalah tujuan yang salah. Kalau kita bekerja dengan tujuan tadi,
kita akan cepat capek, cepat lelah, cepat bosan. Karena yang kita kejar itu hal-hal yang bersifat sementara. Saat kita dapat uang, pasti minta more, give me money, ya kan? Minta uang terus. Dikasih 100.000 nggak puas, dikasih 1 juta nggak puas. Pujian, itu juga kata Pak Gem minggu lalu ya. Pujian itu bikin orang ketagihan. Sekali dipuji, akan terus. Kenapa kadang orang bisa jadi penjilat? Karena yang dicari, dia pingin pujian. Wah, aku pingin dipuji. Wah, jabatan ada mentoknya, tapi keinginan kita naik jabatan pingin naik terus. Makanya kemarin itu Pak Polisi kita, Pak Sambo, karena begitu dia silau sama jabatan dia sebagai jenderal polisi, dia melakukan perbuatan yang gak berkenan. Beliau itu orang Kristen loh, rajin gereja, rajin perpuluhan. Dia taat memberkati gereja, tapi bisa bunuh orang. Dan merekayasa sedemikian rupa. Yang dibunuh itu yang difitnah malah. Bayangkan, karena apa? Silau sama jabatannya, dia nggak siap. Waktu di pengadilan dia ngomong, saya dulu orang terhormat. Sekarang saya orang paling dibenci di Indonesia. Jadi saya ngomong gitu. Dia masih menggilai kehormatan itu. Saya dulu orang yang dihormati. Dia ngomong gitu di pengadilan. Bayangkan, hati-hati Bapak Ibu. Amin. Kita bekerja dengan tujuan yang baik, yaitu kekekalan. Pekerjaan Tuhan. Amin. Sesuatu yang kekal, yang nggak bisa diambil, yaitu apa? Keselamatan, itu tujuan kita. Nanti menyenangkan hati Tuhan. Relationship sama Tuhan. Amin. Saat kita punya mindset ini, pelayanan kita ini jadi ibadah. Kenapa kadang orang pelayanan itu bisa jenuh? Aku merasa hampa, aku pelayanan tapi kering rohani. Aku tiap minggu datang, aku nggak pernah absen ibadah, tapi rohaniku kering. Karena kita cuma menganggap pelayanan ini cuma sekedar pekerjaan. Oh, pekerjaanku main keyboard, oh lagu ini, udah aku kulik, aku dengerin. Cuma jadi pekerjaan, tapi belum jadi pelayanan. Karena apa? Kalau pelayanan, kita harus tanya, keinginan Tuhan apa? Ada relationship sama Tuhan. Bukan sekedar, aku pingin main keyboard karena aku punya skill. Enggak, tapi aku pingin main keyboard untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya mindset itu, kita nggak akan jenuh. Mungkin capek, iya. Karena Tuhan Yesus pun pernah merasa lelah, di Alkitab ditulis. Tuhan Yesus capek, iya. Tapi apakah Tuhan Yesus bosan? Enggak. Kalau kita masih merasa bosan, ayo ubah mindset. Jangan-jangan pelayanan kita ini belum murni pelayanan. Kita masih anggap ini sebagai pekerjaan. Sama, bekerja pun demikian. Saat kerja ngincarnya duit, lama-lama capek. Tapi coba, ini melayani Tuhan. Ini untuk memberkati gereja Tuhan. Wah, aku nanti dapat berkat, aku mau memberi untuk gereja. Wah, puji Tuhan, amin. Gereja kita banyak kebutuhan. Saya rindu kita bisa sama-sama membangun, amin. Kerinduan kita pagar depan itu nanti dipercantik. Pak Gem udah ada desainnya, jadi pagar itu nanti dirombak, yang harmonika itu pintu itu dikasih pintu yang besar. Wah, cantik ya kan? Terus di atas ada tulisan Gereja Bethany Believers. Kalau malam tulisannya nyala. Cantik kan? Jadi dari luar orang nampak, oh ada gereja. Tapi sekali lagi duit, tak ada duit ya kan? Terus kita mau nambah AC 1 karena ini masih agak panas kan? Biar lebih dingin, nggak perlu lagi pakai kipas angin. Tambah AC 1, masih banyak pengeluaran. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya Bapak Ibu, amin. Kalau Bapak Ibu nggak mau dipakai Tuhan, orang lain yang dipakai. Orang luar. Dulu bikin pagar itu, kita bikin pagar depan habis kecurian dulu. Itu biayanya dari siapa? Orang, bukan jemaat kita, tiba-tiba chat, transfer 7 juta. Sampai hari ini saya nggak tahu itu siapa. Dan salahnya saya nggak save. Mungkin emang disuruh Tuhan jangan di-save ya, kalau nggak nanti saya minta terus. Nggak, saya save nomornya. Jadi saya ini nggak tahu, dia cuma lihat gereja kita dari Facebook. Mungkin bukan orang Medan bahkan. Pak, saya tergerak untuk memberkati gereja Bapak. Ditransfer 7 juta rupiah. Itulah jadi pagar kita yang di depan, pagar besi. Jadi Bapak Ibu, kerja untuk kerajaan surga. Amin. Kalau kita sudah kerja, jangan digenggam. Kenapa Tuhan bilang, cinta akan uang, ini firman Pak Gem semalam, adalah akar segala kejahatan. Kita udah kerja. Kalau tujuannya untuk uang, kita peluk erat itu uang itu. Aku udah capek loh. Aku udah kuliah tinggi-tinggi, enak aja ngasih pendeta. Pendetanya udah kaya. Gerejanya udah oke. Akhirnya kita jadi pribadi yang pelit. Mau nolong orang, nanti orang lain yang tolong. Pasti ada yang nolong. Padahal hidup ini pelayanan. Kita sudah diberkati Tuhan melalui pekerjaan. Salurkan. Amin. Pekerjaan dan pelayanan nggak bisa dipisahkan. Amin. Harus paket komplit. Makanya di sini kayak Sari,
pelayanan sebagai singer, sebagai guru sekolah minggu. Bukan sekedar itu pelayananmu sehari. Jangan sekedar, oh aku minggu, ya aku pelayanan hari minggu. Senin, haleluya, party ya kan. Nggak boleh ya sehari ya. Senin di kantor tetap tunjukkan. Jangan nanti ada seleksi kit, keluar kebun binatang. Kau bang gitu kan. Kurang ajar kau gini-gini. Jangan, tetap yang sopan. Pasti ada masalah tapi hadapi dengan sopan. Kebun binatang jangan keluar ya. Terus soal keuangan juga harus dengan baik. Kayak sehari kemarin bagus waktu puasa, tetap beli makan diberi ke orang. Kan kita lagi puasa, ya udah tetap beli uang makan kita dikeluarkan untuk orang yang membutuhkan, itu bagus itu. Itu lakukan. Amin. Itulah pekerjaan dan pelayanan menjadi satu. Amin. Saya undang tim present worship boleh naik ke atas mimbar. Jadi penutup sebagai kesimpulan hari ini, selama masih siang, ayo kita kerja dengan semangat. Amin. Kita kerjakan bagian kita. 4 poin yang saya bagikan hari ini melalui Yohanes 9 ayat 4. Yang pertama, pekerjaan adalah bagian dari rencana Allah. Kita belajar dari kejadian bahwa dari semula memang Tuhan sudah memberi pekerjaan kepada kita. Jadi nggak boleh malas. Amin. Nggak boleh bersungut-sungut. Jahat kali bosku. Yang menempatkan kita di bawah bos itu Tuhan loh. Kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, banyak orang cari kerja nggak dapat. Kamu kasih aku kerja. Lalu yang kedua, waktu kita terbatas. Nggak selamanya kita sehat. Nggak selamanya kondisi baik-baik saja. Sekarang tiba-tiba di Iran, siapa menduga perang kayak gitu? Coba kita bayangkan kalau kita ini orang Iran. Kita orang Iran. Pemimpin kita meninggal. Dalam waktu sehari nih ya. Dalam waktu sehari pemimpin kita meninggal. Lalu kita dihujani rudal. Kita mau kerja pun nggak bisa. Kantor kita tutup, kita nggak dapat gaji. Bayangkan, itu gimana kalau terjadi sama kita? Sudahkah kita siap? Makanya mumpung masih lancar, keadaan baik, kita lakukan yang terbaik. Amin. Yang ketiga, pekerjaan dan pelayanan tidak boleh dipisahkan. Ini yang sering salah, bahwa pekerjaan dan pelayanan itu dipisah-pisahkan. Itu tidak boleh, harus menjadi satu. Di gereja hebat, di luar lebih hebat lagi. Amin. Di gereja ngomong Tuhan Yesus baik, di luar beritakan Tuhan Yesus baik. Lalu yang keempat, bekerjalah dengan tujuan yang benar, tujuan ilahi, tujuan kekekalan, bukan sekedar kekayaan, tahta atau wanita atau pria, enggak, tapi untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena apa? Suatu hari malam akan datang, akan tiba saatnya kita terbaring, saatnya kita dipanggil Tuhan. Di saat itu bisakah kita seperti Paulus ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Inilah mimpi kita semua. Saat terbaring di keranjang di kamar atau di rumah sakit, kita bisa ngomong seperti ini. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku siap untuk kamu panggil Tuhan. Karena apa? Pekerjaanku sudah selesai di dunia. Tuhan, aku udah pelihara iman loh 70 tahun, 80 tahun. Aku gak pernah kecewakan kamu Tuhan di gereja, di pekerjaan. Panggil aku Tuhan, udah siap. Indah kan kalau Paulus gini. Amin. Ini impian kita. Ayo hari-hari ini, memang dunia itu jahat, jangan ikut jahat. Kerja yang jujur, kerja yang semangat, kerja yang baik, dan yang terutama terus muliakan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Jika siang hari ini kami boleh belajar, untuk boleh bekerja dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap jemaat ya Bapa, agar mulai hari ini mereka boleh melayani-Mu dengan lebih sungguh, baik melalui pelayanan di gereja, melalui rumah tangga, di dalam rumah masing-masing, dan di tempat mereka bekerja di marketplace ya Bapa, yang guru menjadi guru yang baik, pengusaha menjadi pengusaha yang jujur ya Tuhan, yang menjadi kerja di kantor boleh menjadi karyawan yang berprestasi ya Bapak. Di dalam nama Yesus, Kau berkati mereka satu persatu. Engkau limpahi mereka dengan berkat dari utara, barat, timur, dan selatan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Yang bekerja karirnya boleh terus naik dan tidak turun. Yang berusaha boleh terus ramai, Engkau beri keberhasilan. Tetapi ya Tuhan, juga jamah hati mereka saat mereka memperoleh keberhasilan itu. Mereka tidak melupakan untuk memberkati pekerjaan-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus boleh terus berbicara, menguatkan di hati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin.